Pilar-pilar penyangga jalan tol layang Jogja Bawen Seksi 1 di sepanjang selokan Mataram, Desa Margodadi, Kapanewon Syahikan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, nampak sudah mulai terpasang balok-balok girder di atasnya. Susunan balok-balok girder yang cukup rapi dan kokoh nampak sekali di atas sana di sepanjang selokan Mataram ini, dan sebagian juga masih dalam proses untuk pengangkatan balok-balok girdernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua para pemirsa Simbol TV. Apa kabar panjang semua hari ini? Semoga saya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Di kesempatan kali ini kita kembali ke infrastruktur untuk melihat perkembangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Bawen Seksi 1 yang melayang di atas selokan Mataram, berada di Desa Margodadi, Kapanewon Syahikan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana di sini menjadi titik pertama untuk melayang di atas selokan Mataram. Nah, kondisi terkininya seperti apa? Mari kita bersama-sama di tayangan kali ini. Baik teman-teman semua, kita mulai dari pilar pertama di sepanjang jalan tol Jogja Bawen Seksi 1 di atas selokan Mataram ini. Setelah kita lihat di belakang tadi untuk abutmen yang terakhir juga sudah terlihat tanah timbunan rata di atasnya. Dan kita bergerak ke arah barat, nampak di sini ada tumpukan atau tersusun rapi balok-balok girder dari baja atau steel girder. Berarti nanti kemungkinannya di sekitar sini atau di atas pilar-pilar ini akan ada sebagian yang dipasang menggunakan balok-balok baja girder, teman-teman semua. Jika kita melihat dari kejauhan ini di sepanjang jalur selokan Mataram di Desa Margodadi ini, untuk pilar-pilar penyangga dari calon jalan tol layang Jogja Bawen ini sudah jadi semua. Jadi ini sudah siap untuk dipasangi balok-balok girdernya. Kepala pilarnya sudah tersambung semua. Pilar-pilar berbentuk gawang yang berada di atas selokan dengan tiang penyangga di kiri dan kanan dari selokan Mataram ini nampak kokoh sekali dan nampak gagah sekali di sepanjang selokan Mataram Desa Margodadi ini. Dalam pemberitaan di media, jalan tol layang Jogja Bawen Seksi 1 ini ditargetkan selesai di akhir tahun 2026. Untuk konstruksi tiang-tiangnya sudah selesai semua, mulai dari Desa Margodadi ini sampai dengan Desa Banyurejo. Ini ada beberapa titik yang masih dikerjakan untuk pekerjaan struktur di jembatan-jembatan. Yang dibuat lengkung itu ada 2 yang tengah dikerjakan, dan juga untuk yang lainnya di area yang tidak melayang itu juga terus dikerjakan untuk pengurukan atau tanah timbunan, seperti yang berada di Desa Margokaton itu juga nampak masif sekali untuk pekerjaan tanah timbunannya. Di sepanjang Desa Margodadi ini nampak juga terlihat sudah dimulai pekerjaan dari pemasangan balok girder seperti yang kita lihat di atas sana. Baru separuh untuk jalurnya yang terpasang. Tapi ini sisi baratnya juga sudah utuh untuk jalurnya, teman-teman semua. Memang satu jalur. Kemudian kalau kita lihat nih ada sisa, seperti sisa di atas ini untuk ruangan yang cukup panjang, sisa dari konstruksi ini memang karena lokasinya harus mengangkangi atau berbentuk gawang di kanan kiri selokan Mataram, jadi konstruksi untuk pilarnya cukup panjang dan sepertinya menyisakan seperti itu, tapi sebenarnya karena memang kondisi di lapangan yang membuat konstruksinya harus seperti itu, teman-teman semua. Dan jalan tolnya kan juga dibuat lurus sehingga ada kalanya berada di pinggir, ada kalanya berada di tengah untuk jalur jalan tolnya. Di beberapa titik
Untuk pemasangan balok gider ini juga sudah dimulai dalam tahapan pengecoran untuk badan jalannya di atas sana teman-teman semua. Jadi ada beberapa ruas yang sudah dilakukan pengecoran dan juga sudah dipasang pagar pengaman di tengahnya maupun di pinggirnya. Sebenarnya berada di daerah barat sana. Nanti kita coba juga teman-teman kita lihat ke sana seperti apa kondisi yang berada di sisi barat untuk pekerjaan dari jalan tol layang Jogja Bawen ini. Ini kalau yang di sini di area Desa Margojati sudah seperti ini. Kita berada di sekitar SMK 17 Sayegan teman-teman semua. Nah, ini sudah cukup nampak bentuk jalannya dari bawah, cukup kokoh dan juga cukup gagah sekali ya, tinggi sekali teman-teman jalur jalannya ini. Nantinya di sepanjang selokan ini di bawahnya akan menjadi lebih teduh dan nyaman untuk dilintasi pengguna jalan di bawah selokan atau di bawah jalan tol di selokan Mataram ini. Ini adalah bangunan dari sekolahan SMK 17.5 karena sebagian dari sisinya ini terdampak kemudian dipindahkan ke sisi tadi yang sudah kita lihat di belakang kita tadi. Nah, lokasi yang kita lintasi ini dulu adalah sebuah bangunan pagar dan bangunan kelas untuk sekolah ini SMK 17.5. Nah, ini sudah diratakan sekarang menjadi jalur jalan pengganti untuk jalan inspeksi selokan Mataram. Dahulunya jalan ini berada persis di tiang atau pilar tiang teman-teman semua, digeser ke sebelahnya. Bangunan gereja juga terdampak untuk halamannya. Nah, ini seperti ini. Dulu berada di tiangnya ini, kemudian dipindah digeser berada di sampingnya untuk jalur jalan inspeksi selokan Mataram. Perpaduan antara konstruksi kuno dengan konstruksi baru. Nah, yang di bawah ini adalah selokan Mataram, merupakan bangunan konstruksi lawas untuk jalur air, jalan tol air selokan Mataram yang mengalirkan air dari Sungai Progo membelah Yogyakarta, membelah Sleman dan Yogyakarta untuk mengairi persawahan di sepanjang jalur yang dilintasi ini. Sementara sekarang di atas selokan ini dibangun jalur jalan tol, jalur jalan baru yang bersanding dengan jalur jalan air kuno di sepanjang Sleman dan Yogyakarta ini. Nah, konstruksi jalan tol melayang di Desa Margojati ini sampai di depan kita ini teman-teman semua, kemudian akan tersambung dengan jalur yang tidak melayang atau upgrade. Ada beberapa meter ke depan sana nanti akan ditimbun dengan rata timbunan, kemudian akan bersambung kembali dengan jalan tol layang yang berada di selokan Mataram kembali. Nah, ini sementara dia berbelok dari arah selokan Mataram, berada di sisi sebelah kirinya kalau dari arah timur. Nah, yang di depan kita ini adalah sebuah terowongan jalan desa, yaitu sebuah underpass jalan yang dibuat desain terowongan seperti zaman dahulu ya teman-teman semua. Nah, di sebelah barat dari jalan tol layang di Desa Margojati ini nampak juga tengah dikerjakan progres tanah timbunan. Dan ini truk-truk pengangkut tanah timbunan juga terus berdatangan untuk mengantarkan tanah timbunan yang akan dipergunakan untuk membuat urukan yang cukup tinggi di jalur jalan tol Jogja Bawen. Jalan desa akan jadi rusak saat dilintasi oleh truk-truk pengangkut tanah timbunan. Iya, betul, jadi rusak, tetapi tanggung jawab dari pihak jalan tol, nantinya jalannya akan diperbaiki kembali. Nampak juga kondisi jalan ini sudah ada bekas tambalan-tambalan, jadi mungkin ketika sudah terlihat parah akan diperbaiki dulu, tapi nanti kalau sudah selesai akan diperbaiki kembali menjadi jalan yang halus. Baik teman-teman semua para pemirsa Simpo TV, sepertinya sampai di sini tayangan kita kali ini untuk melihat perkembangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Bawen seksi 1 di Desa Margojati, jalan tol layang di atas selokan Mataram. Semoga pekerjaannya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa selesai dengan tepat waktu dan tepat mutu. Banyak salah-salah mohon dimaafkan. Insya Allah nanti kita sambung lagi untuk progres pembangunan yang berada di sisi barat ya teman-teman semua. Kita lihat bagaimanakah perkembangan di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.